Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Tidak ada di antara kita yang merasa bersih dari dosa. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah jatuh ke dalam lumpur dosa. Kalau kita perhatikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, sebagian dari mereka banyak yang terjatuh ke dalam lumpur-lumpur dosa, tetapi mereka tidak merasa telah melakukan dosa. Ada satu dosa yang lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa menggunakan narkoba. Dosa apakah itu? Yaitu dosa meninggalkan sholat yang Allah wajibkan kepada kita. Cukuplah satu bukti menunjukkan sangat besarnya dosa meninggalkan sholat, sampai-sampai para ulama memperselisihkan akan keislaman orang tersebut. Sebagian dari mereka, para ulama, bahkan mengatakan orang tersebut telah kafir dan boleh dibunuh sebagai hukuman atas kekufurannya di dalam agama Islam. Dan mereka, para ulama, berdalil dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian di antara kami dan mereka orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah, ini adalah kewajiban setiap orang tua. Ketika azan dikumandangkan, ketika waktu sholat telah tiba, kemana anak-anak kita? Apakah mereka telah melaksanakan sholat? Apakah mereka telah dididik untuk melaksanakan sholat? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, perintahkanlah senantiasa, perintahkan mereka untuk melaksanakan salat dan bersabarlah untuk selalu mendidik mereka agar mereka selalu melaksanakan salat. Hati-hati saudara dan saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka sakhar karena mereka tidak melaksanakan salat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi sakhar? Qalu lam nakum minal musallin." Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya apa yang membuat kalian dimasukkan ke dalam api neraka sakhar, maka mereka menjawab, kami tidak melaksanakan salat. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Salat adalah tiang agama. Salat Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan salat melalui malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala langsung memerintahkan nabinya untuk naik ke langit yang tertinggi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan salat tersebut untuk nabinya dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masih ada di antara kita yang berani meremehkan dan meninggalkan salat. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak orang-orang yang keluar dari tempat tinggalnya dengan berkendaraan, kemudian kembali ke rumahnya dalam keadaan ditandu karena mati. Betapa banyak orang-orang yang menelepon istrinya untuk dibuatkan makanan yang lezat, kemudian dia tidak bisa menikmati makanan tersebut karena mati. Betapa banyak orang-orang yang duduk di atas kursi tempat kerjanya, kemudian dia tidak bisa berdiri karena mati. Lalu kapan, sampai kapan kita berani meninggalkan sholat? Sampai kapan kita melakukan dosa dan maksiat ini? Ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita hanya punya kesempatan satu kali di dunia ini. Kalau kita tidak menggunakannya untuk bertaubat kepada Allah, maka ketika ajal menjemput, kita hanya bisa menangis
kita hanya bisa berteriak karena merasakan sakitnya adab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan taubat, tidak diberikan taubat untuk mereka yang melakukan dosa dan maksiat sampai ketika ajalnya datang menjemput, baru dia mengatakan, aku taubat sekarang. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan betapa dahsyatnya kewajiban sholat ini, sampai-sampai orang yang sakit pun harus tetap melaksanakan sholat. Di antara kita ada yang berani meninggalkan sholat karena sakit, karena masuk ke dalam rumah sakit. Dia mengatakan, nantilah aku akan melaksanakan sholat ketika aku sembuh. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjamin diri kita sembuh? Betapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam rumah sakit, keluar dari rumah sakit dalam keadaan sudah menjadi mayat. Ini semua menunjukkan bahwasannya sholat bukanlah perkara main-main. Ini menunjukkan semuanya bahwasannya perkara sholat adalah perkara yang tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, bagi yang pernah meninggalkan sholat, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang merasa sudah menjadi orang yang baik dengan cara mencari nafkah yang halal, dengan tidak mencuri, dengan tidak berzina, dengan tidak menggunakan narkoba, tetapi dia tidak melaksanakan sholat, istri dan anaknya tidak diajarkan untuk melaksanakan sholat, maka orang ini telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya yang akan datang dan diampuni dosa yang telah lalu, tapi tetap melaksanakan sholat. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat fardu 17 rakaat dan melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat dan melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat, 40 rakaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat dalam sehari semalam. Lalu kita orang yang tidak ada legalitas, kita orang yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, berani meremehkan sholat, berani meninggalkan sholat. Ayyuhal muslimun, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi yang sudah menjaga sholatnya, maka pelajari lagi sholat tersebut. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sholatlah kalian seperti mana melihat aku sholat. Jaga sholat tersebut, pelajari sholat tersebut. Jangan sampai ketika kita telah menjaga sholat tersebut bertahun-tahun lamanya, tetapi tidak ada satupun sholat yang Allah terima dari kita, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli salatan sittina sanah wa lam tuqbal lahu shalah." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda ada yang menjaga salatnya selama 60 tahun, tetapi tidak ada satupun salat yang diterima Allah Subhanahu wa taala darinya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yutimmu ruku'ahu wa lam yutimmu sujudah, yutimmu sujudahu wa lam yutimmu ruku'ah." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, terkadang sujudnya itu sempurna tapi rukuknya enggak sempurna. Terkadang rukuknya itu sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Dia sholat asal-asalan, tidak sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan. Lalu mereka mengatakan, yang penting kan dia sudah sholat. Ketahuilah saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah sholat pun masih bisa celaka, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa? Karena sebagian dari mereka ada yang sholat dalam keadaan tidak memperhatikan waktunya, ada yang sholat dalam keadaan riya, ada yang sholat dalam keadaan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sholatnya asal-asalan. Oleh karena itu, jagalah sholat-sholat yang Allah wajibkan kepada kita, terutama sholat asar, dan tegaklah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu ala salawatin wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat-salat yang Allah wajibkan kepada kita, terutama salat yang di pertengahan yaitu salat asar, dan tegaklah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan patuh, dalam keadaan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.